Pertengahan bahasa Korea ini dimulainya pada saat periode Goryeo ya, dari abad 10, di mana, pada saat itu Goryeo telah meruntuhkan Silla. Seperti yang minggu lalu sudah dijelaskan oleh Ibu Asma, ketika Goryeo berhasil meruntuhkan Silla, eee, Goryeo memindahkan ibu kota mereka yang sebelumnya di Gyeongju menjadi di Gaesong. Kemudian, perpindahan ini selain, eee, perpindahan ini, meninggalkan jadi ketika pindahnya ibu kota Gyeongju ke Gaesong, otomatis, bahasa yang mereka gunakan pun ikut berubah. Karena mereka sebelumnya karena mereka, sekarang sudah ada di tempat di mana Silla dulu berada, maka bahasa yang mereka gunakan pun bahasa Silla. Tapi tetap, bukan berarti bahasa Goguryeo itu, mereka tinggalkan begitu saja, tetap ada peninggalan-peninggalan dari bahasa Goguryeo yang mereka masih gunakan gitu. Nah itu terbukti di, mmm, di dalam Hyeonggaek Gupang. Hyeonggaek Gupang itu, eee, kayak peninggalan peninggalan yang isinya kumpulan farmakologis atau ilmu-ilmu tentang perobat-obatan gitu. Nah di situ, di dalam kumpulan, Hyeonggaek Gupang itu, ada salah satu atau ada beberapa bahasa guru yang masih digunakan. Ini contohnya. Eh, nah, mmm, di dalam Hyeonggaek Gupang ini ada kosakata ini yang artinya adalah memimpin dan ini, di dalam bahasa daerah atau bahasa Silanya ini dilafalkannya namol, namol. Dan kemudian ternyata, di dalam bahasa Goguryeo pun ini dilafalkannya pun sama ya, kurang lebih namor. Jadi ini, salah satu dari, bukti bahwa peninggalan bahasa Goguryeo itu masih digunakan gitu. Yang selanjutnya ada fonogram. Fonogram sendiri itu, eee, apa ya, karakter tertulis atau mungkin simbol ya, simbol yang mewakili fonem atau bunyi ujaran. Ini ketiga ini adalah salah satu contoh fonogram. Nah ini adalah fonogram yang artinya lembah. Jadi fonogram ini adalah fonogram dari bahasa Goguryeo. Lalu ada juga fonogram ini yang artinya desa. Ini juga salah satu, fonogram dari bahasa Goguryeo. Jadi, mmm, diduga bahwa kata-kata dari bahasa Goguryeo ini ternyata masih digunakan dan masih terselamatkan gitu hingga abad 15. Abad 15 sendiri itu akhir dari, periode awal pertengahan bahasa Korea. Kemudian, akhir pertengahan bahasa Korea dimulai di abad ke-16. Nah tapi, eee, setelah dari tidak lama diluncurkannya Chinese booklet, jadi, diluncurkan buku yang isinya, apa ya, isinya tentang bahasa-bahasa Cina gitu ya. Nah eee, di situ ternyata bahasa Goguryeo yang tadinya ada diganti, yang tadinya ada bahasa Goguryeo itu diganti menjadi, kata asli dari Silla, yaitu yang nap dan modol ini. Jadi dua dua kata ini yang tadinya peninggalan Goguryeo ini ternyata telah diganti gitu, diganti oleh kata asli dari Silla. Yang kedua sumber. Jadi untuk mengenai informasi dari awal pertengahan bahasa Korea ini terdapat dari 2 sumber yang sangat penting, 2 sumber utama. Yang pertama adalah Chinese booklet tadi atau
namanya Jilin Lacey, atau mungkin kalau di Korea dikenalnya dengan nama Gerim Gerim Yusa. Dan yang kedua adalah yang Kugupang tadi, yaitu kumpulan-kumpulan dari ilmu-ilmu tentang obat-obatan. Nah ini eh, contoh dari Jilin Lacey tadi. Ini isinya tentang kumpulan bahasa, kumpulan kosakata-kosakata dari bahasa Cina. Dan ini dijadikan sumber ya, sumber informasi dari pembentukannya awal pertengahan bahasa Korea. Lalu yang kedua ada Hyang Kugupang tadi. Untuk Hyang Kugupang sendiri ini isinya kumpulan resep herbal, medis. Dia ada berisikan tentang 180 tanaman, hewan, dan mineral untuk bahan-bahan keperluan medis. Dan Hyang Kugupang ini dipublikasikannya di pertengahan abad ke-13 oleh Interim Office of the Tripitaka atau Tejang Togam. Dan sayangnya edisi pertama dari Hyang Kugupang ini tuh hilang. Jadi yang data atau peninggalan yang tersisanya itu hanya edisi yang hanya edisi yang terakhir yang terbaru, yaitu dari tahun 1417. Dan itu sekarang ada di eh, Kementerian Kesaktian Jepang. Nah, untuk fonogramnya sendiri di dalam Hyangnya Kugupang ini berbeda dengan di dalam Jilin Lacey. Karena kalau yang Hyangnya Kugupang ini dia ditulisnya oleh orang Korea dan memang ditujukannya juga untuk orang Korea. Sedangkan Jilin Lacey tadi ditulis oleh orang Cina dan memang diperuntukkan untuk para penutur bahasa Cina. Nah, untuk karena alasan ini gitu, makanya fonogram dalam Hyangnya Kugupang ini digunakan tidak hanya dalam rekonstruksi sistem fonologi awal pertengahan bahasa Korea, tetapi juga dijadikan acuan, dijadikan untuk mempelajari bagaimana sih orang Korea membaca aksara Tionghoa pada masa itu gitu. Nah, untuk Google Kakpil. Google ini bacaan Sino-Korea modern ya, yaitu karakter yang dipilih untuk menghilangkan kata asli. Jadi Google ini mungkin singkatnya dia itu simbol yang menandakan bunyi. Google sendiri ini yang digaris bawahi ini semua adalah salah satu contoh Google. Dia di sini fungsinya hanya sebagai bunyi. Jadi kalimat ini tidak akan bisa dibaca oleh orang Korea jika tidak ada Google. Begitupun sebaliknya jika ini semua dibaca oleh orang Cina, mereka tidak akan mengerti ya, karena Google ini sendiri diperuntukkan untuk orang Korea agar memudahkan orang Korea dalam melafalkan dan dalam membaca. Nah, ada salah satu ciri penting dari Google sendiri adalah banyak simbol yang dapat disingkat. Jadi Google ini mereka bisa disingkat nih. Bisa kalian lihat ya, dia simbol-simbol yang kecil ini. Simbol-simbol yang kecil ini adalah Google yang disingkat. Dan Google yang disingkat ini kira-kira bentuknya akan seperti ini ketika di dalam kalimat penuh ya. Yang kecil-kecil ini adalah Google yang disingkat. Mungkin kalau misalkan dalam bahasa Jepang gitu ya ada katakana ya. Nah, kurang lebih sama kegunaannya gitu. Google dengan katakana-nya Jepang. Nah, selain Google tadi, ternyata di tahun 2000 ini ada sistem penandaan tekstual baru yang ditemukan.
Jadi, Kakpil ini tuh sama seperti Kugyeol, hanya bedanya kalau Kugyeol ini kan berbentuk ini ya, karakter huruf gitu, karakter huruf bahasa Cina. Walaupun dia disingkat dan jadi sebuah simbol gitu ya, simbol-simbol kecil ini tetap ini bisa tetap bisa dimengerti gitu. Kalau untuk Kakpil sendiri, dia bentuknya benar-benar simbol seperti hanya titik atau hanya garis bersudut itu, cekungan kecil, dia bentuknya itu tidak mencolok, tidak seperti Google gitu. Jadi relatif bisa dibilang kalau misalkan di kertas, itu di kertas peninggalannya ada tanda gakpil itu, mungkin kita bisa ngiranya itu, cacat gitu ya, cacat dalam yang namanya peninggalan gitu udah lama pasti akan ada cacat-cacatnya gitu ya, ada entah itu dia robek, entah itu dia, eee, tergores atau bagaimana, tapi itu bisa jadi adalah salah satu tanda gakpil gitu. Berdasarkan sifatnya, Kugyeol dan Gakpil ini menggunakan sedikit tentang fonologi Korea. Jadi, Kugyeol dan Gakpil ini mungkin tidak ini ya, tidak begitu banyak mengungkapkan tentang fonologi Korea, tapi dia ju dia juga bisa dijadikan informasi baru yang tidak terduga tentang struktur bahasa Korea gitu. Yang keti yang ketiga, transkrip Korea. Untuk transkrip Korea, dia ini, eee, dalam penggunaan karakter Jilin Leixi, sama sekali tidak terkait dengan sistem transkripsional Korea. Karena yang tadi, Jilin Leixi ini dibuatnya oleh orang Cina, dia ditulis oleh orang Cina dan diperuntukkan untuk orang penutur bahasa Cina gitu. Jadi, eee, kenapa adanya fonogram, itu mempermudah, orang Korea dalam membaca atau dalam membaca bahasa Cina gitu ya. Untuk Jililei ini fonogramnya lebih kepada bunyi dari bahasa Cina, sedangkan dalam transkrip Hyangyak Gugupang sendiri ini lebih kepada tradisi orang asli dalam mengungkapkan sebuah bacaan. Orang asli Cina dalam mengungkapkan sebuah bacaan itu seperti apa. Nah ini adalah kata-kata fonogram yang sering digunakan, yang lebih umum gitu, yang lebih umum, fonogram-fonogram yang lebih umum dan yang lebih sering digunakan. Nah dari kata-kata ini, kumpulan kata ini, ternyata, eee, sistem transkrip yang digunakan pada zaman Silla itu ternyata sama dengan awal pertengahan bahasa Korea. Seperti ini fonogram ini, fonogram ini yang artinya yang dibacanya "ki", ini ternyata sama. Ini yang dari Silla ya, fonogram yang dari Silla ini ternyata sama dengan yang dari Jonggi Jungsehang dari Goguryeo. Nah ini, eh jadi ini ya yang di atas, ini sama. Kemudian ada fonologi. Fonologi itu adalah ilmu tentang bagaimana cara menghasilkan sebuah bunyi. Nah, untuk fonologi sendiri di untuk fonologi sendiri terbagi lagi ke dalam 2 bagian, yaitu ada konsonan dan vokal. Untuk konsonan, yang pertama yang pertama ada di klaster dan aspirasi.
klaster konsonan atau gugus konsonan ini, jadi ada 2 konsonan yang diucapkan sekaligus. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini di kalimat ini ada biep dan siot ya, bisa kalian lihat ini. Nah, ini ada 2 konsonan yang artinya beras. Nah, ini dan ini ada di dalam Jilin Lacey, dan dia bentuk fonogramnya seperti ini, dan dilafalkannya atau diucapkannya seperti ini. Kemudian dalam pekerjaan farmakologis atau tongipogam, yaitu yang sudah dikompilasi pada akhir abad 16 dan diterbitkan pada 1613. Ada salah satu ramuan obat yang namanya Wotwoki. Ini ada nama obat ya. Nah, nama obat ini juga terdiri dari 2 konsonan, biep dan diget. Nah, ini adalah yang dimaksud atau yang dinamakan klaster konsonan. Lalu ada aspirasi. Nah, untuk aspirasi sendiri, aspirasi itu teknik menghembuskan nafas dalam pengucapan konsonan tertentu. Kayak seperti ini. Sebelum abad 15, kata kerja tak ini ditranskripsikan dalam Jilin Lacey sebagai kata ini. Jadi ta ini awalnya adalah kota. Kemudian dia mengalami vowel sinkopi. Maaf kalau salah sebut. Jadi dia itu penghilangan suku kata. Jadi ada dari kota ini ada penghilangan suku kata menjadi ta, lalu berubah menjadi ta. Kata ini adalah bentuk aspirasi ya, yang tadi teknik menghembuskan nafas dalam pengucapan konsonan. Lalu ada ukun atau besar, ini ukun dilafalkan ukun. Ukun ini juga mengalami penghilangan suku kata menjadi kun. Nah, itu adalah salah satu contoh yang ada di dalam Jilin Lacey dalam bentuk konsonan aspirasi. Lalu ada reinforcement. Reinforcement sendiri ini adalah penguat, konsonan penguat. Jadi dia ini mungkin kalau misalkan dikasih contoh yang sekarang, mokta, misalnya mokta ditulisnya mokta, tapi dia dibacanya mokta. Nah, ini yang dinamakan reinforcement konsonan. Dia jadi penguat. Dia penguat dalam pelafalan. Nah, untuk sebenarnya untuk reinforcement konsonan ini menurut Profesor Lee hampir tidak ada di fonologi khusus di awal pertengahan bahasa Korea. Jadi tidak ada bukti kuat dalam filologis bahwa di konsonan reinforcement ini ada atau tidaknya.
Nah, eee, selanjutnya terminal konsonan atau final konsonan. Dalam bahasa Korea kuno, perbedaan konsonan ini umumnya dipertahankan dalam posisi akhir suku kata. Jadi untuk, terminal konsonan bahasa kuno dan terminal konsonan pada awal pertengahan bahasa Korea hampir sama ya. Dalam Jilin Leci, seperti di dalam Jilin Leci ini, untuk kata kulit untuk kata kulit untuk kata kulit ini akhirannya kat, not, noh. Nah ini, akhiran ini tidak karena tidak ada partikel objek ya, jadi sebagai gantinya H ini adalah terminal konsonan. Lalu di dalam transkripsi Hyangnya Kugupang juga ada perbedaan dalam konsonan terminal yang lebih jelas. Di dalam buku ini karakter ini tidak hanya digunakan untuk mempresentasikan genetik partikel S, tapi juga mewakili suara yang sama sebagai konsonan terminal. Misalnya ini akhiran kata ini di kata ini nit, yot, yot ini menggunakan ya fonem ini, fonem fonem ini adalah terminal konsonan S. Lalu ini yang tadi pun fonem ini adalah terminal konsonan. Nah, yang terakhir ada vokal. Pergeseran vokal Korea terjadi di antara abad ke-13 dan 15. Bukti perubahan terjadi terutama dari kata pinjaman bahasa Mongol. Vokal ini U, wo, o, dan a ini adalah vokal yang dipinjam dari Mongol. Jadi ini vokal ini meminjam dari bahasa Mongol. Lalu di abad 13 ini ternyata mengalami perubahan. Perubahan vokal yang tadinya ini menjadi ini. Lalu ini U ini berubah menjadi wo. Wo. Ini E jadi E. Yang A ini tetap jadi A. Jadi ada beberapa yang mengalami perubahan. Lalu yang keempat ada vocabulary. Bahan dari beberapa sumber untuk awal pertengahan bahasa Korea ini mengandung lebih dari beberapa leksikal. Jadi karena dia bentuknya tulisan gitu ya, peninggalannya itu berbentuk tulisan,
Jadi bukan cuman transkripnya kasar, tapi juga pasti akan ada beberapa yang tidak tepat, banyak mengandung kesalahan dalam penyalinan dan segala macam. Jadi kita hanya bisa menebak apa arti atau maksud aslinya. Nah, untuk vocab sendiri ada beberapa peminjaman kosakata dari bahasa Mongol. Periode pertengahan awal bahasa Korea adalah saat di mana berkontak dengan Mongol, terutama melalui dinasti Yuan Tiongkok pada tahun 1206 sampai 1367. Nah, Mongol ini yang mempengaruhi History of Goryeo atau Goryosa. Memang bahasa Mongol ini memang tidak dipinjamnya tidak sebanyak bahasa Cina ya. Jadi bahasa Mongol ini yang dipinjam kebanyakan digunakan untuk di kemiliteran, pemburuan, dan penunggang kuda. Tapi selain itu pun ada beberapa pinjaman bahasa Mongol yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Contohnya talak. Ini di dalam bahasa Mongolnya dia talak. Lalu ada kata honorific yang biasanya digunakan di kerajaan untuk mengantar makanan ke raja, yaitu shula. Sedangkan di bahasa Mongolnya ini ya, shulen. Jadi ada beberapa kata yang memang dipakai dan dipinjam oleh Korea. Lalu ada juga pinjaman bahasa Mongol dari sebuah cerita, yaitu cerita Agi Batol, Agi Batol. Ini juga eh, cerita dari Mongol. Nah, untuk bahasa Mongol yang dipinjam di dunia di kemiliteran, pemburuan dan penunggang kuda ada itu. Ada Ajil Gemul. Ini yang biasa kosakata yang biasa dipakai di equestrian atau di tadi dunia penunggang kuda. Lalu juga ada di kemiliteran dan juga di pemburuan. Memang untuk Mongol sendiri lebih banyak di ketiga ini pinjaman bahasanya. Lalu selain Mongol ada dari Jurchen. Jurchen ini kata lain mungkin kenalnya dinasti Jin. Nah, jejak bahasa Jurchen sendiri ditemukan semenjak Jurchen tinggal di provinsi Hamgyong dari abad 12 sampai ke 15. Nah, jadi ada satu tempat namanya Sungai Tumen atau Tumangang dalam bahasa Koreanya. Jadi jalur air ini yang mengalir di sepanjang batas antara Korea Utara dan di Cina di hulu. Nah, untuk Tumenkang ini dalam bahasa Jurchen adalah 10.000. Karena kenapa disebut 10.000? Karena banyak aliran air yang mengalir ke dalamnya. Ini adalah salah satu contoh jejak dari bahasa Jurchen gitu. Bahwa ternyata memang Korea dulu meminjam bahasa atau meminjam kata-kata dari Jurchen. Selain Sungai Tumen tadi, ada lagi banyak nama tempat Jurchen lainnya yang cantum dalam sejarah geografi Sejong Silok.
yaitu Songguk-yoji Sungnam, sebuah gazetir yang diterbitkan di periode Joseon selama masa pemerintahan Songjong. Lalu ada juga nama tempat, Woho. Jadi Woho ini memiliki makna tumpukan batu bulat yang tingginya seringkali lebih dari 200 cang atau 600 meter. Sedangkan dalam bahasa Jurche sendiri, Woho ini artinya adalah batu. Lalu ada kata Jurchen lain yang ditemukan di Korea adalah Tungken Bell, Tungken atau yang artinya bell. Lalu nama lamanya adalah Chongtong atau Bell City. Chongtong ini sebuah kota di perbatasan utara Provinsi Hamgyong Utara. Dalam sejarah geografi Sejongsilok, nama nama Chongtong ini memiliki makna bahwa sebelah utara orang Barbaria menyebut Bel Tungken, Gunung Tungken, ada di distrik ini. Jadi Chongsong ini nama kota, tapi Chongsong sendiri tapi ternyata Chongsong sendiri dalam kata Jurchen memiliki makna ini sebelah utara orang Barbaria menyebut Bel Tungken. Lalu yang terakhir ada drum. Nah, kemungkinan drum ini arti aslinya adalah ketika Jurchen berhubungan lebih dekat dengan sinitik peradaban atau peradaban sinitik, mereka memperluas arti kata dengan memasukkan lonceng yang baru bagi masyarakat mereka. Perhatikan bahwa dalam bahasa Korea, seperti yang diberikan pada periode Korea Pertengahan akhir, lonceng juga pada awalnya disebut drum atau buk. Kemudian drum besi, swebuk. Jadi asosiasi semantik di antara drum dan lonceng ini ternyata serupa. Nah, ini yang terakhir ada sinetic vocabulary. Ini juga dari Cina. Kosakata yang terkait dengan karakter Cina mulai membanjiri awal pertengahan bahasa Korea. Jadi memang bahasa Korea ini sudah kita ketahui kalau bahasa Korea ini banyak meminjam bahasa dari Cina ya. Makanya tadi Mongol hanya sebagian saja karena memang didominasi oleh bahasa Cina. Untuk dari peminjaman dari sinetik ini ada salah satu transkrip. Jadi angka 100 ditranskripkan dengan fonogram ini. Ini mewakili kata asli yang ditulis yaitu on. Tapi 1000 sendiri hanya diterjemahkan oleh orang Cina karakter untuk 1000. Nah, sedangkan untuk orang Korea menggunakan kata Cina ini untuk angka yang lebih besar karena kata asli Korea sendiri untuk 1000 atau jemen terbukti kemudian dalam dokumen abad ke-15. Baik kata asli bahasa Korea dan bahasa Cina untuk 1000 telah digunakan di abad ke-12 juga. Tapi kata asli bahasa Korea sudah mulai digantikan oleh istilah Cina selama periode Goryeo. Dan setelah abad ke-15 itu menghilang sama sekali dari catatan tekstual. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih Kinan untuk presentasinya, bisa dihentikan. Ya. Oke.
Baca itu berapa kali, Kinan? Ya, Bu. Berapa kali bacanya? 4 hari terakhir ini sering dibaca sih, Bu. Sering dibaca. Iya, Ini ya. memang baru, Bu. Dan ini sebelum nanti mungkin ada yang tanya, saya mau ini ya, apa namanya, membahas beberapa hal gitu tadi terkait presentasinya Kinan. Nah, yang pertama terkait ini apa Google tadi gitu kan. Nah, Google ini kan tadi Kinan bilangnya berfungsinya untuk bunyi gitu kan. Nah, tetapi sebenarnya bukan apa ya, bukan hanya berfungsi untuk bunyi gitu, tapi lebih ke tata bahasa gitu. Jadi bukan cuma bunyinya aja. Bunyi itu, nah itu dipinjam gitu. Jadi karakter tersebut dipinjam dari bahasa Mandarin ini kan ya, dipinjam dari karakter Cina gitu kan. Nah, minjemnya itu bunyinya aja. Jadi tidak sama artinya gitu. Karena karakter Cina itu kan satu huruf, satu bunyi, satu makna gitu kan. Jadi satu huruf itu punya bunyi dan punya makna. Nah, orang Korea ketika meminjam karakter ini itu minjem bunyinya aja, terserah maknanya buat apa gitu kan. Jadi dipinjam bunyinya aja untuk menandakan apa namanya tata bahasa gitu. Dan biasanya itu ditulis di samping teks asli gitu kan. Jadi ada teks asli bahasa Cina nih gitu kan. Nah, di situ ada kan misalkan kita baca buku bahasa Inggris nih, kita bukan orang Inggris baca buku bahasa Inggris. Nah, untuk memudahkan beberapa hal itu kan pasti kita tandai ya, kata ini asli, artinya ini, kata ini artinya ini gitu kan. Nah, khusus untuk Google ini ada teks asli biar orang itu mudah membacanya. Untuk yang hal terkait artikel akhiran gitu, nah itu ditandai dengan si Google ini gitu tuh. Dan ditulis di sampingnya biasanya gitu kan. Kalau untuk Gakkel saya nggak terlalu banyak tahu sih gitu karena memang jarang dibahas sendiri untuk Gakkel tadi gitu kan. Cuma memang Profesor Lee ini nyebutin di bukunya gitu. Biasanya penelitian itu masih terkait Google ini. Nah, terus selanjutnya hilang. Oke, selanjutnya kayak tadi ya. Nah, tadi ya pada perkembangannya bentuknya itu disederhanakan dan kalau fungsi itu tidak sama dengan katakana. Mungkin bentuk itu sama dengan katakana ya, karena hanya 2 atau 3 goresan saja gitu kan bentuknya. Tetapi kalau fungsinya itu nggak sama dengan katakana. Katakana itu kan untuk menulis karakter asing ya kalau dalam bahasa Jepang gitu kan. Jadi kata Inggris, kata mungkin dari bahasa Portugal gitu, dari bahasa Korea itu ditulisnya dengan katakana. Nah, tapi sekali lagi Google ini hanya untuk menandakan tata bahasa gitu. Jadi nggak untuk menuliskan kata asing yang diserap ke bahasa Korea. Terus itu untuk yang fonologinya, tadi kan ada kata besar ya. Huruf aslinya kan kayak gini nih, kalau direkonstruksi gitu kan. Itu biep, siot, lalu ini area, lalu ini real gitu kan. Nah, zaman sekarang di bahasa Korea yang sekarang itu menjadi sang siot. Nah, jadi biep, siot itu rata-rata sekarang itu menjadi sang siot. Kalau dalam bahasa Korea modern gitu kan. Nah, jadi kan dalam bahasa Korea modern sekarang huruf sang giok, sang biep, sang digat, sang jiet gitu. Itu bisa muncul di awal gitu kan. Tetapi konsonan gabungan kayak biep siot, terus itu nien jiet, anta gitu kan, nien hiet, terus itu real giok gitu yang ikta itu tidak bisa muncul di awal kalau bahasa Korea yang sekarang gitu. Tetapi bahasa Korea yang dulu itu bisa muncul di awal kata. Dan konsekuensinya dalam bahasa Korea yang sekarang ini berubah menjadi seperti ini, menjadi sang siap kayak gitu. Dan walau alam gitu dulu itu apakah membacanya biep siap sendiri jadi sal atau membaca memang sudah sal, nah itu yang memang masih jadi perdebatan. Nah, ini yang terus kemudian menjadi jawaban ada kata capsal misalkan.
ada kata capsal, beras ketan, itu gabungan dari cal ya, dan sal. Logikanya kalau kedua kata ini digabung harusnya akan menjadi sal, logikanya gitu kan. Tetapi orang Korea sekarang tuh menyebutnya bukan sal, tapi capsal. Nah, ini kenapa ada biap di sini itu sebenarnya sisa fosil ya, kalau nyebutnya fosil gitu kan. Fosil masa lalu dari si biap siot ini gitu kan. Jadi karena orang dulu itu nulis sal itu biap dengan siot, maka biapnya itu tetap tertinggal di sini. Lalu yang kedepannya itu pakai sang siot gitu kan. Nah, ini kenapa terus kemudian ada kata-kata yang seperti ini. Terus selanjutnya tadi kan banyak bentuk yang kayak gini ya, yang pakai tanda bintang gitu kan. Terus itu ada tanda ini. Nah, ini itu menandakan, pokoknya kalau yang ditandai dengan tanda bintang ini itu berarti bunyi rekonstruksi gitu kan. Jadi para ahli ngelihat bukti, ngelihat literatur gitu. Oh, ini dulu kayaknya bunyinya seperti ini. Oh, kata ini dulu kayaknya dibacanya kayak gini gitu kan. Jadi mereka menyimpulkan sendiri gitu kan. Entah dulu itu kata itu beneran ada atau enggak, bunyinya seperti itu atau enggak gitu. Nah, itu kebenarannya ya kita nggak bisa pastikan gitu karena memang udah nggak ada rekaman suara gitu kan. Jadi bunyi-bunyi yang direkonstruksi itu yang hasil penelitian para ahli itu ditandai dengan seperti ini gitu kan. Dan ini urutannya ini yang paling awal, lalu ini yang paling terbaru. Tuh, ini tadi yang saat membahas aspirasi ya gitu kan. Nah, untuk membahas aspirasi juga ini tadi kan nggak dijelasin contohnya ya sama Kinan. Nah, pekan lalu juga sempat saya bahas gitu kan huruf kayak hiep, hiep, tiet, ciet, terus itu apalagi udah ya 4 itu gitu kan. Itu dalam bahasa Korea awal-awal tuh hampir dipastikan tidak ada gitu kan. Tetapi lambat laun itu ada dengan perubahan bentuk gitu. Jadi awalnya itu dia hietnya itu di bawah, oh gini kan. Nah, lalu kemudian lambat laun hit-nya ini memberi pengaruh pada giok gitu, sehingga menjadi huruf aspiratif, sehingga menjadi hit, menjadi ko. Tuh. Tuh, terus selanjutnya ya. Sampai sini masih bingung? Pusing ya? Ada pusing? Ini Lumayan, berjelas Bu. gimana? Ya lumayan pusing. Main pusing ya, karena ini bahasa Korea yang jadul sih, kita kayak mempelajari fosil gitu kan, istilahnya kayak gitu. Cuma fosil ini bentuknya bahasa. Oke, lanjut sedikit ya. Nah, ini ada beberapa istilah gitu kan, karena di buku itu istilahnya dalam bahasa Inggris. Saya kira kayaknya perlu tahu gitu kalian istilah bahasa Koreanya kayak gimana gitu kan. Jadi misalkan tadi menyebut cluster atau gugus konsonan ya, gugus konsonan gitu. Nah, itu disebutnya jalmun. Gugus konsonan ini seperti tadi biep, siot. Terus itu kalau dulu itu ada biep, siot, giok, biep, siot, tiget gitu kan. Opta itu dulu nulisnya seperti ini gitu. Ini yang sekarang menjadi sang diget. Nah, ini konsonan-konsonan yang berbeda dan disatukan ini disebutnya klaster atau jalmun gitu kan. Dan yang jadi pembahasan tadi di presentasinya Kinan adalah klaster ini gitu kan, itu ada yang muncul di awal kata. Yang mana dalam bahasa Korea yang sekarang gitu kan, klaster konsonan ini nggak bisa muncul di awal kata gitu. Dia hanya bisa menjadi di akhir, gitu, menjadi bacim. Jadi kayak opta biep siotnya gitu kan. Kayak ikta il goyo riel gioknya gitu. Nah, itu dia menjadi bacim bisa. Tetapi kalau menjadi huruf yang di awal gitu, nah itu nggak bisa gitu kan. Tapi di presentasi kita tadi, oh bahasa Korea yang dulu bisa jadi ada gitu kemungkinan klaster ini di awal kata gitu. Nah, terus untuk huruf aspirated gitu kan, itu ada
disebutnya yugiem atau gyogem. Jadi huruf aspirated ini dalam bahasa Korea itu ada kiek, ada tiet, ada piep, terus tuh ada apa lagi ya? Ciet ya. Nah, huruf-huruf ini itu disebut dengan huruf aspiratif. Kan? Jadi kalau nanti akan selalu muncul gitu di pembahasan bahasa apa hugi jungse hangugo gitu, di gende hangugo gitu, itu huruf aspirated, huruf cluster gitu nanti akan selalu dibahas gitu. Jadi paling nggak konsepnya tuh harus tahu ini apaan gitu kan. Oke, selanjutnya. Oke. Lalu tadi ada istilah reinforcement gitu kan. Nah, ini disebutnya gyeongeum-hwa. Sebelumnya yang namanya gyeongeum itu adalah huruf sanggyok, sangdiget dan teman-temannya kalau dalam bahasa Korea gitu kan. Jadi sanggyok, sangdiget, sangsiot, sangjiet, terus itu sangbiep ya. Nah, ini itu disebutnya gyeongeum dalam bahasa Korea. Jadi dalam bahasa Korea kan ada klaster biep, diget, siot, jiet, biep yang biasa ya. Itu disebutnya pyeongeum. Pyeongeum gitu kan. Lalu tadi ada yang aspirated, yang gyeokgeum, yang kiet, tiet, piep, ciet gitu kan. Lalu ada lagi gyeongeum itu yang sanggyok, sangdiget dan teman-temannya gitu. Dan bahasa Korea untuk konsonan itu yang termasuk paketnya lengkap gitu, dari konsonan yang biasa sampai konsonan kuat. Gyeongeum itu konsonan kuat gitu kan. Gitu. Nah, jadi yang disebut dengan gyeongeum-hwa yang awalnya itu bukan huruf gyeongeum menjadi huruf gyeongeum gitu. Jadi ada proses di sini. Contohnya kalau bahasa Korea yang sekarang, misalkan ada kata mogelbap, nasi yang akan dimakan gitu. Ngomongnya itu mogelbap. Biep yang ini itu menjadi sang biep. Nah, ini proses ini yang disebut dengan gyeongeum-hwa. Biep menjadi sang biep, giok menjadi sang giok, itu disebut dengan gyeongeum-hwa gitu kan. Dan di bahasa Korea pertengahan awal yang tadi dibahas sama Kinan gitu, ada sempat dibahas kalau ada kata yang dia sebelumnya itu ada ini, yang dia ini huruf L ya gitu kan. Itu kata selanjutnya itu menjadi huruf gyeongeum gitu kan. Nah, ini kalau dalam bahasa Korea sekarang contohnya ini seperti ini. Atau tadi ya mokta gitu kan. Atau contohnya lagi misal ada kata ankwa, bagian mata, spesialis mata, klinik mata, ankwa. Guanya di sini itu gioknya menjadi sang giok. Itu juga prosesnya disebut dengan gyeongeum-hwa. Itu. Nah, terus selanjutnya tadi ada terminal konsonan atau konsonan akhir, itu istilahnya disebut dengan jongsong. Jadi istilah-istilah ini itu paling nggak harus tahu gitu. Terminal konsonan ini ya bahasa gampangnya bacim gitu. Kalau kalian pertama kali belajar bahasa Korea ada bacim, terminal konsonan istilah untuk bacim gitu. Jadi bunyi-bunyi apa sih yang bisa menjadi konsonan akhir gitu dalam suatu kata gitu kan. Karena dalam bahasa Korea yang sekarang itu hanya ada bunyi real, ieng, miem, nien, giok, diget, terus apa lagi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus itu ada biep. Hanya bunyi-bunyi ini yang bisa menjadi konsonan akhir gitu. Maka itu kenapa kalau yang akhirannya siot, jadi kayak misalkan kata ita, sang siot di situ, dia dibacanya bukan ista tapi ita gitu, pakai diget gitu. Karena siot tidak bisa menjadi konsonan akhir gitu kan. Dan di bahasa Korea yang dulu juga ada dia bunyi-bunyi yang cheat tadi ya, cheat itu jadi konsonan akhir gitu kan. Tetapi jiet juga hurufnya sama itu gitu. Berarti jiet sama cheat itu sebenarnya jadi sama-sama satu gitu untuk konsonan akhirnya. Gitu.
Nah, terus tadi pembahasan tentang ini, oh maaf. Aduh. Tadi pembahasan tentang voice frikatif ini nggak ada yakinan ya? Kayaknya. Tentang Yusung Macaram ini voice frikatif kayaknya tadi nggak dibahas gitu sama Kinan gitu kan. Nah, voice frikatif ini nanti akan dibahas terus gitu sampai pembahasan bahasa Korea modern atau Dehan Google gitu. Jadi kalau lihat Hangul zaman dulu kan ada huruf-huruf ini nih. Sering lihat ya mungkin yang hurufnya segitiga, biep yang iyang yang digabung sama titik gitu kan. Nah, ini ada dugaan dulunya itu ini huruf-huruf seperti Z atau W atau V. V gitu kan. Jadi ada dugaan dulu huruf bahasa Korea sekarang kan nggak ada Z ya, adanya hanya Z. Nggak ada V, adanya hanya biep atau kiep gitu kan. Nah, cuma ada dugaan bahasa Korea yang dulu itu sebenarnya ada Z gitu. Nah, ini nanti yang harus diketahui, huruf ini yang segitiga ini disebutnya banciem. Banciem. Terus itu yang biep yang ini disebutnya biep sungyongem. Ini bisa jadi muncul di ujian ya. Biep sungyongem gitu kan. Nah, lalu yang ini, titik ini disebutnya area. Area. Nah, ini nanti akan kita lihat perubahannya gitu. Kenapa awalnya itu ada huruf-huruf ini dalam Hangul, terus itu selanjutnya itu nggak ada gitu kan. Nah, itu nanti akan kita bahas alasannya kenapa gitu kan. Nanti setelah sampai pembahasan bahasa Korea yang modern. Oke. Nah, terus itu untuk bahasa Jurchen, ini disebutnya manjuo atau bahasa tunggus gitu kan. Oke. Terus ini yang ini tadi itu disebut yang tadi ya, yang klaster konsonan atau jaunggun. Ini dalam bahasa Korea yang sekarang itu udah nggak ada gitu kan. Yang biep, siot, bigat, biep, siot, giok gitu. Nah, itu kan tidak ada dalam bahasa Korea yang sekarang. Itu sih mungkin tambahan untuk presentasinya Kinan ya gitu kan. Mungkin selanjutnya, apalagi untuk pekan depan kan 2 orang yang presentasi. Jadi biar mempersingkat, misalkan tadi pembahasan itu ya, pembahasan huruf aspirated gitu kan. Nah, itu ditulis aja contohnya gitu kan, dan bunyinya kayak gimana gitu. Terus itu ada atau enggak dalam bahasa Korea yang saat itunya kayak gitu. Jadi tidak usah ditulis teks atau alasannya gitu kan. Alasannya nanti kalian saat presentasi gitu. Itu. Nah, ada pertanyaan enggak? Pertanyaan bisa diajukan ke Kinan ya, bukan ke saya aja gitu kan. Mungkin ada pertanyaan terkait presentasinya Kinan tadi. Bu mau nanya. Ya, Ijal. Kinan. Dan mau nanya ya. Tadi kan sudah dibahas tentang apa namanya teh peminjaman kata. Agak kecil ya suaranya, maaf. Halo, ada. Jelas. Ya kan dari kemarin juga sudah dibahas apa sih tentang peminjaman kata dan lain-lain gitu kan dari Mongol dan lain-lain. Apakah waktu zaman dari pertama gitu ya sampai abad pertengahan itu tata bahasanya juga apakah pinjam, terus apakah si struktur bahasanya itu sama dengan yang sekarang atau berbeda gitu? Paham nggak pertanyaannya? Terima kasih. Ya, silakan Kinan dijawab dulu. Gimana tadi, Jal? Jadi tata bahasa apa namanya di Mongol? Enggak. Apakah tata bahasanya juga pinjam gitu sama yang sekarang gitu? Maksudnya tuh kayak partikel-partikelnya.
Kan kalau sekarang tuh partikel yang kita Oh. ketahui itu kayak I, ga, yang kayak gitu. Mhm. Apakah zaman dulu juga pinjem? Terus struktur bahasanya itu sama gak sih sama yang sekarang gitu kan? Kalau sekarang kan SKOP gitu. Apakah zaman dulu mah beda gitu atau sama sama yang sekarang kayak gitu? Terima kasih. Eee, kalau yang, eee, ini nggak tahu ya, kalau yang dari aku tadi presentasiin sih, eee, yang di buku Profesor Lee Ki Moon itu peminjaman ini kata-kata aja gitu. Di situ dijelasin, kalau misalkan kata-kata dari Mong kata-kata yang dari Mongol itu yang dipinjam sama bahasa Korea. Nah, kalau untuk, eee, tata bahasa atau partikel kayak gitu-gitunya, aku kurang tahu. Ibu mungkin bisa bantu, Bu. Oke, bener sih tadi yang kata Kinan bilang gitu kan. Jadi, untuk partikel gitu itu sejauh ini gitu dari literatur yang ditemukan itu tidak ada yang meminjam gitu kan. Jadi yang meminjam itu hurufnya gitu untuk dipinjam bunyinya gitu. Tetapi ada misalkan partikel gitu karena dalam bahasa Cina ada partikel tersebut, terus kita pinjam yuk gitu digunakan sama-sama untuk partikel subjek gitu. Nah itu enggak gitu. Jadi yang dipinjam itu hanya hurufnya gitu bersama bunyinya gitu. Artinya enggak gitu. Kan kayak tadi saya bilang gitu. Hanca misalkan hanca ini, hanca in orang gitu kan, itu dia bunyinya in artinya saram gitu kan. Tetapi ketika ini dipinjam dalam bahasa Korea ya udah in-nya aja bunyinya aja gitu. Saramnya tuh nggak dipinjam gitu artinya gitu. Dan terus itu ya Jal ya. Jadi partikelnya tuh nggak dipinjam, yang dipinjam hanya aksaranya aja gitu. Sama kayak kita dulu gitu kan bahasa Melayu itu minjem tulisan Arab, Arab Egen ya dulu disebutnya gitu kan. Ya, Jadi betul-betul. tulisan Arab gitu dipinjam untuk menuliskan bahasa Melayu gitu. Sama bahasa Korea juga. Bahasa Korea juga itu bahasanya ada nih bahasa Korea, cuma karena tulisan yang nggak ada mereka minjem tulisan Cina untuk menuliskan bahasa Korea gitu. Hanya tadi memang konsekuensinya karena dalam bahasa Korea ada partikel, ada akhiran gitu. Nah, itu gimana nih gitu kan. Jadi jawabannya itu. Jadi dipinjem hurufnya aja gitu, bunyinya aja untuk menuliskan partikel dan akhiran itu. Jadi kayak di sini yang di garis bawahi ini E. Nah, ini dipinjam bunyinya aja gitu kan. Artinya tempat gitu kan. Terus itu I ini partikel subjek gitu kan. Nah, itu dipinjam bunyinya aja juga gitu. Terus itu untuk struktur kalimatnya tetap SOP ya berarti ya. Karena di sini ada ra gitu. Jadi kayak momohera ya. Momohera ini dalam bahasa Korea kan ini akhiran ini diletakkan di akhir ya. Nah, di dalam kalimat ini juga gitu kan. Meskipun dia aksaranya aksara Cina, tetapi ada tadi ini, ada huruf ra ini itu yang dituliskan di akhir untuk menandakan dia itu berbeda dengan bahasa Cina gitu. Ini tulisannya sesuai dengan struktur kalimat bahasa Korea gitu. Jadi dipinjam bunyinya aja gitu. Jadi yang ini tadi yang di garis bawah ini adalah karakter-karakter Cina yang dipinjam sebagai untuk tata bahasa aja. Jadi mungkin orang Cina kalau baca ini mereka juga akan bingung gitu. Karena struktur kalimatnya, susunan kalimatnya tidak sama dengan bahasa Cina. Tuh. Terus itu ada perubahan nggak nih gitu, partikel yang dulu sama sekarang gitu kan. Sebagai contoh, ini udah pernah saya jelasin belum ya, saya lupa gitu kan. Partikel subjek dalam bahasa Korea sekarang ada apa aja? Subjek. Subjek iga enen. I sama ga ya gitu kan. I sama ga. Oke. Nah, sampai bahasa Korea yang pertengahan bahasa Korea yang pertengahan yang pertengahan awal hanya ada partikel i aja. Jadi ga ini belum ada. Nah, maka untuk contohnya kalimat jega, maaf kata jega. Ini sebenarnya dalam kata ini tuh mengandung dua
partikel subjek gitu. Jadi kan katanya jo ya. Digendong aja. Nggak tahu gendong. Jadi kan katanya jo ya. Lalu ditambahkan partikel i. Yang ini terus itu melebur menjadi OI menjadi J. Lalu ditambahkan lagi satu partikel subjek juga, ga. Jadi aslinya kata J, ga, itu sebenarnya terdiri dari dua partikel subjek, gitu kan. Dulu awalnya berarti hanya pakai J aja, gitu. Terus tuh menjadi Jga, gitu kan. Nah, kita mungkin taunya J ditambah ga gitu kalau sekarang ya gitu kan. Tetapi aslinya tuh ada partikel I-nya, ada partikel G-nya gitu. Nah, jadi salah satu contohnya partikel tuh sama apa enggak sih bahasa Korea dulu sama sekarang gitu. Jawabannya enggak gitu. Jadi kayak partikel subjek ini hanya ada I aja gitu. G-nya muncul di akhir gitu. Terus partikel tempat itu juga ada E, ada yang ini. Kan. Nah, jadi sebenarnya partikel juga dalam bahasa Korea itu berubah-ubah. Partikel bahasa Korea yang sekarang, yang bahasa Korea yang kita kenal sekarang itu jauh lebih sederhana dibandingkan dengan partikel yang ada pada bahasa Korea zaman pertengahan atau bahasa Korea kuno. Kayak gitu. Gitu ya, Jal ya. Baik Bu, terima kasih. Kinan, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Oke, Ainan. Mau nanyanya ke Ibu tapi nggak apa-apa, Bu. Kinan dulu bisa jawab atau enggak ya? Yang tadi Ibu jelasin soalnya. Oh iya, silakan Kinan. Kan, yang tadi kan Cega itu kata Ibu kan CI sama Ga ya, dua partikel subjek. Berarti zaman dulu itu partikel kepunyaan EI itu nggak ada ya, Bu? Atau baru-baru aja? Kalau I itu setahu saya ada sih, cuma bentuknya bukan hanya I, ada beberapa gitu kan, kayak gitu. Jadi ada beberapa partikel kepunyaan, hanya kalau dalam bahasa Korea sekarang itu hanya I aja yang tersisa gitu. Nanti mungkin di yang lain gitu nanti bisa dilihat ya, gitu kan, saat presentasi menemukan partikel kepunyaan gitu kan. Itu nanti apa namanya bisa jadi ada beberapa jenis gitu. Jadi karena partikel ini dalam bahasa Korea kan sangat banyak ya. Ada berpuluh-puluh gitu kan. Bahkan yang sekarang yang tersisa aja itu udah banyak gitu. Dan zaman dulu itu lebih banyak lagi partikelnya gitu dibandingkan sekarang gitu kan. Jadi memang kadang untuk membahas satu persatu partikel ini ada enggak gitu. Apa ya? Ya bagi yang memang tidak mempelajari sejarah bahasa Korea secara khusus ya kadang nggak ngerti juga gitu. Kayak saya pun tidak semuanya hafal gitu. Ini partikel ini dulu ada nggak ya gitu kan. Mungkin hanya tahu beberapa yang memang perwakilan dan mencolok gitu kayak tadi partikel subjek yang awalnya I menjadi IGA gitu itu kan cukup mencolok gitu kan dan terlihat jejaknya dalam bahasa Korea yang sekarang gitu kan. Itu Ainan. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ada lagi? Bu Jessica mau tanya. Silakan Jessica. Jadi kan tadi kalau dari kata-kata yang Mongol itu hanya diambilnya dari kemiliteran, perburuan, sama penunggangan kuda. Apakah ada alasannya, Bu? Sebenarnya kalau alasan khusus sih mungkin nggak ada, cuma bisa jadi saat hubungan Korea dengan Mongol itu memang lebih ke kemiliteran gitu, ke tentaranya gitu. Entah waktu itu tentara Mongol yang memang invasi ke Korea gitu, atau kerjasamanya itu di bagian militer gitu, sehingga kata-kata yang ada itu lebih ke kata-kata yang berhubungan dengan militer, dengan kuda ya gitu. Kata mal itu dia awalnya itu dari Mongol itu sendiri kayak gitu kan. Jadi apa namanya memang tergantung kapan itu diserap gitu kan. Waktu itu hubungan Korea dengan Mongol itu seperti apa itu mempengaruhi kata-kata yang dipinjam gitu. Sama juga dengan Hancha Cina itu dia apa namanya berbeda-beda sebenarnya gitu, tergantung abad berapa kata tersebut dipinjam gitu. Jadi kayak mungkin kata gua hak gitu kan, sains gitu. Nah itu sebenarnya tidak dipinjam langsung dari Cina, tapi
lompat dulu ke Jepang gitu. Jadi dari Cina ke Jepang dulu gitu kan. Lalu dari Jepang baru diserap ke Korea gitu. Nah itu kenapa lewat Jepang dulu gitu kan. Jadi kata yang berhubungan dengan sains atau keilmuan gitu, keilmuan modern yang sekarang itu diambil memang rata-rata dari Jepang gitu. Karena waktu itu Korea dijajah Jepang dan pengetahuan itu banyak diambilnya itu dari Jepang gitu kan. Jadi hancanya gitu itu karakteristiknya mirip dengan hanca yang Jepang gitu dibandingkan hanca yang Cina kayak gitu. Jadi itu juga beda-beda gitu kan. Itu ya Jessica ya. Ada lagi? Baik, Bu, terima kasih. Kita ini sebenarnya berapa SKS sih? 2 SKS ya? Ya Bu, 2 SKS. SKS. Berarti harusnya selesai jam berapa sih? 10.20 ya? Atau jam berapa sih? Ya kalau dari kita mulai jam 8.40, selesainya jam itu Bu 10.20. Tapi kan hasilnya jam 7.50 kan ini mulainya? Iya, selesainya 9.30. 9.30 ya harusnya gitu kan. Iya. Ya harapannya sih nanti meskipun pekan depan ada 2 yang presentasi tidak melebihi jadwal kuliah ya gitu kan. Takutnya nanti kalau misalkan saya memang lagi banyak yang kelas tetap kayak gini kan tabrakan gitu. Dan juga biar kalian nggak lama-lama depan laptop sih gitu. Takutnya kalau kelamaan juga kan liar gitu kan kelamaan depan laptop. Terakhir ada lagi nggak pertanyaan? Ainan? Saya mau nanya tentang tugasnya. Rangkumannya, reviewannya itu berupa PDF apa dokumen? Untuk yang tugas UAS ya? Oh, ini cuma PPT doang, Bu, nggak di. Kalau yang ini sementara PPT dulu aja gitu kan. Cuma nanti kalau yang untuk UAS itu dia ya terserah sih mau PDF atau doc, cuma PDF aja biar lebih rapi kayak gitu. Nah, cuma memang saya takutnya buat nulis bahasa Korea kunonya gitu kan, itu mungkin kopas saja palingnya dari buku gitu kan, karena kan nggak bisa ngetik. Kalau tempat saya sih bisa gitu, atau kalau ada yang punya Hangul, software Hangul gitu kan, yang wordnya Korea itu nanti bisa ngetik yang bahasa Korea kunonya gitu. Atau nanti coba dicari di sini sih, kadang ada code Hangul ya gitu kan, kalau misalkan kalian pilih di preference language-nya gitu kan, itu nanti bisa ngetik Hangul yang kuno gitu. Cuma ya biar menggampangkan sih di copy saja deh dari buku. Dan nanti kalau tadi kan kayak presentasinya Kinan situ kan campur-campur, ada bahasa Inggris, ada bahasa Koreanya, ada bahasa apanya gitu. Nah, itu nanti dirapikan ya Kinan ya. Terutama istilah bahasa Inggris itu mungkin sebaiknya dibahasa Indonesiakan aja gitu. Atau misalkan kayak tadi istilah khusus kayak aspirated, terus terminal konsonan dan lain-lain, kalau misalkan memang sulit mencari istilah bahasa Indonesianya gitu, nggak apa-apa sih bahasa Inggris aja gitu. Cuma jangan sampai dalam satu kalimat istilah yang sebenarnya bisa dibahasa Indonesia kan itu tetap ditulis bahasa Inggris gitu. Jadi biar lebih enak dibaca aja sih. Sama nanti untuk tugas UAS tambahin pendapat kalian ya, bagian kesimpulannya itu jangan ambil part dari buku, tapi harus pemahaman kalian terkait bagian yang sudah kalian baca. Itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin hari ini sampai di sini. Minggu depan siapa Isman sama Ainan ya? Siapa? Minggu depan? Iya Bu, Isman sama Ainun. Ainun ya. Oke, jadi dipersiapkan gitu kan. Nanti presentasinya mungkin maksimal 1 orang 20 menit lah ya. 20 menit, habis itu nanti kita diskusi kayak gini. Baik Bu. Oke, Bu maaf Bu. silakan aja.